Cinta tanah air merupakan rasa cinta dari warga negara kepada negaranya untuk mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan. Selain itu juga melindungi tanah air dari segala ancaman, gangguan, dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya. Adapun dalam definisi menghargai, rasa menghormati, rasa kesetiaan dan kepatuhan yang dimiliki oleh setiap warga negara terhadap negaranya atau tanah airnya. Walaupun saat ini kita hidup di masa setelah Indonesia merdeka, kita masih tetap harus berjuang seperti yang dilakukan para pahlawan. Namun dengan cara yang berbeda, bukan lagi mengangkat senjata dan pergi ke medan perang. Saat ini dengan semangat yang sama, yaitu kecintaan tanah air, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga dan melindungi bangsa kita dari berbagai ancaman. Hal tersebut karena pada saat ini justru lebih banyak hal yang harus kita perhatikan, kita jaga, dan kita lindungi. Jika rakyat yang mencintai tanah airnya, maka negara akan aman dari berbagai macam gangguan yang datang, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Rasa cinta tanah air dapat membuat kita menjadi semangat membangun negeri ini agar bisa sejajar dengan negara-negara maju. Adapun dengan menyayangi negara Indonesia, kita akan berupaya sekuat tenaga memberikan yang terbaik bagi sesama. Kita harus memiliki perasaan cinta tanah air dan mewujudkan kecintaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Wujud kecintaan warga negara kepada tanah airnya dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu dengan ikut serta dalam membangun nasional. Setiap warga negara ikut serta dalam pembangunan nasional melalui bidangnya masing-masing. Contohnya, sikap tanah air adalah bekerja dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, dan membayar pajak dengan tepat waktu. Selain itu juga dikembangkan sikap mencintai produk Indonesia dengan cara membeli produk dalam negeri dibanding produk asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema ke-6, menuju masyarakat sejahtera, subtema ketiga, masyarakat sejahtera, negara kuat. Muatan pelajarannya yaitu bahasa Indonesia, PPKN, IPS, SBDP, dan IPA. Setelah belajar, Ibu harapkan kita semua bisa menyampaikan hasil, membandingkan informasi yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh dari hasil membaca secara lisan, tulisan, dan juga visual. Lalu Ibu juga mengharapkan kalian bisa melaksanakan kewajiban kalian, hak dan tanggung jawab sebagai warga, terutama sebagai pelajar. Lalu kalian juga bisa memahami makna proklamasi, memahami reklame, dan menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Sebelum memulai kegiatan, mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Allahumma amin. Anak-anak pelajari video pembelajaran ini dengan seksama sampai tuntas. Jangan hanya bertujuan untuk mengisi absen lalu meninggalkan kelas. Ibu berharap kalian bisa jadi anak-anak yang bertanggung jawab, jadi pelajar yang bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban kalian. Kita akan belajar tanggung jawab dalam masyarakat. Ya, karena kalian sebagai pelajar, maka utamakan tanggung jawab kalian sebagai warga masyarakat sekolah, sebagai warga sekolah, sebagai pelajar, sebagai anak sekolah. Tanggung jawab itu sendiri adalah
sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Masyarakat itu sendiri merupakan sejumlah manusia dalam arti yang luas dan terkait oleh sesuatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Setiap warga masyarakat memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat, dan itu menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Sikap tanggung jawab dalam masyarakat diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat, misalnya menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan, dan menjaga ketertiban. Tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Nah, kita sebagai pelajar, maka tanggung jawab kita adalah melaksanakan kewajiban dan tugas kita sebagai pelajar. Belajar sungguh-sungguh, melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di kelas, di sekolah maupun di rumah. Reklame, ya. Nah, ini merupakan reklame. Ini juga merupakan reklame atau dalam bentuk poster. Nah, kita akan belajar reklame. Apa sih itu reklame? Reklame yang juga sering disebut papan iklan atau baliho merupakan salah satu media luar ruang yang memiliki tujuan menyampaikan pesan mengenai suatu produk atau jasa, bahkan individu-individu yang ingin mendongkrak popularitas. Jadi digunakan untuk iklan yang berbayar, untuk produk-produk yang ingin diiklankan, supaya produknya menjadi viral, dikenal orang. Atau misalnya reklame digunakan untuk sosial tentang pencegahan wabah dan lain sebagainya. Tujuannya itu berdasarkan pengadaannya. Ada reklame komersial tadi sebagai iklan-iklan, misalnya menjual produk, menjual mobil dan sebagainya. Itu tujuannya mencari keuntungan dari iklan yang ditampilkan. Dan juga reklame non komersial, dia tidak mencari keuntungan, hanya digunakan untuk sosialisasi, untuk pemberitahuan, misalnya reklame tentang kesehatan, pencegahan COVID, dan lain sebagainya. Fungsi reklame sendiri itu ada banyak, salah satunya yaitu membujuk atau mengajak calon konsumen atau pembeli untuk menggunakan jasa atau membeli produk yang sudah diinformasikan di reklame tersebut. Misalnya iklan Indomie goreng. Nah, itu bertujuan agar orang-orang tuh membeli produk Indomie goreng. Memberikan informasi yang jelas dan singkat pada calon konsumen atau pembeli terkait produk barang atau jasa yang dipromosikannya. Lalu memberikan kesan baik pada konsumen pada suatu brand atau merek, produk barang atau jasa sesuai dengan yang diinformasikan. Nah, untuk reklame komersial tidak hanya barang-barang yang dijual, tapi juga bisa jasa. Misalnya kalian punya jasa servis, terima servis Sanyo, TV, dan lain sebagainya. Panggilan, hubungi nomor HP. Nah, itu juga bisa digunakan untuk menjual jasa yang kalian punya, yang kita miliki. Memberikan rasa puas pada konsumen atau pembeli pada produk atau jasa yang sudah diinformasikan. Sebagai media komunikasi antar
antar para penjual dan juga konsumen atau pembelinya. Lalu mengajak masyarakat untuk mau menuruti dan mengikuti aturan ataupun peringatan sesuai himbauan. Nah, anak-anak, kemarin di subtema kedua kita juga sudah belajar tentang pubertas, ciri-ciri pubertas laki-laki, ciri-ciri pubertas perempuan. Nah, bagaimana ketika kita sudah mengalami pubertas? Yang pertama itu kita harus bisa menjaga diri kita sendiri, menjaga tubuh kita, bahwa tubuh kita ini adalah spesial, bahwa tubuh kita ini tidak boleh dilihat dan disentuh sembarangan orang. Mulut, dada, kemaluan kita tidak boleh disentuh dan dilihat orang lain. Begitu juga dengan dokter. Kalau kita pergi ke dokter, maka harus ada yang menemani masuk ke dalam ketika kita diperiksa. Dan kalau misalnya kita mendapatkan gangguan oleh orang lain, misalnya kita ingin dipegang, ingin dijahati sama orang lain, kita harus berani mengatakan tidak dengan berteriak dan menghindari dengan segera orang tersebut. Orang itu bisa juga teman kita atau misalnya saudara kita, ya maka kita harus bisa menghindari perilaku-perilaku yang jahat di luaran yang ingin melukai kita. Nah, bagaimana sih tips suksesnya ketika kita menghadapi pubertas? Yang utama adalah kita harus mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, karena tiada daya dan upaya kita selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencari informasi, bertanya dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti. Nah, orang yang mengerti di sini adalah yang terutama adalah orang tua kalian, ibu kalian, ayah kalian jika yang laki-laki. Anak laki-laki bertanya pada ayah, "Ayah, pubertas itu apa sih? Ciri-cirinya pubertas itu apa sih? Ayah, aku sudah bermimpi ayah." Nah, ceritakan hal tersebut hanya kepada orang tua kalian. Bertanya hal-hal yang mengenai pubertas, mengenai hal-hal yang intim hanya kepada orang tua kalian. Tidak termasuk kepada guru, ya. Jadi yang paling utama dengan orang tua kalian. Karena orang tua itu yang paling mengerti kita. Bagaimana sikap kita, emosi kita, maka orang tua akan mengarahkan dengan cara yang baik sesuai dengan kebutuhan kalian. Jangan juga kalian bercerita kepada teman, ya, itu hanya akan membuat kita diperolok-olok, ya. Lalu yang ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Wah, kita ini pikirannya selalu positif, selalu bahagia, selalu happy, dan melakukan hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Ketika waktunya belajar, maka lakukan itu dengan baik. Jangan menghindari, jangan mangkir dalam tugas dan kewajiban. Lalu yang keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Nah, seperti kemarin lusa kita belajar tentang bagaimana manfaat buku bisa membuka wawasan kita. Karena buku adalah jendelanya dunia. Yang kelima, pilih teman atau pergaulan yang baik. Nah, ada pepatah bilang kalau kita berteman dengan tukang parfum, maka kita akan terkena bau wanginya, harumnya. Kalau kita berteman dengan pandai besi, maka mau tidak mau kita akan terciprat apinya. Oleh karena itu anak-anak, pilihlah teman yang baik. Karena teman yang baik akan membawa kita pada kebaikan. Teman yang baik akan mengingatkan kita pada kebaikan. Teman yang baik berani menegur kita ketika kita berbuat salah. Yang keenam,
Kembangkan hobi dan bakatmu. Nah, di sini hobi sama bakat kalian mungkin sudah terlihat. Kalian sudah merasa, oh, saya ini punya hobi berenang. Maka saya akan mengembangkan hobi saya supaya bisa lebih baik. Bahkan saya bisa mengikuti lomba-lomba kejuaraan. Atau misalnya, oh, hobi saya memasak. Nah, kembangkan. Kalian bisa manfaatkan hobi kalian itu dengan baik. Lalu ketika misalnya kita sudah pubertas, anak-anak sudah pubertas, pasti organ intim itu sudah sering kotor, berbau, berlendir. Nah, oleh karena itu harus bisa menjaga kebersihan organ intim kita. Sering-sering membasuhnya dan mengeringkannya. Sering-sering mengganti pakaian dalam kita. Ya, nah pakaian dalam tidak lagi dicuci oleh orang tua kalian, tapi dicuci sendiri. Apalagi misalnya perempuan yang sudah mengalami menstruasi, ya, membersihkan sendiri, tidak meminta tolong dengan orang tua. Kalian hanya minta, "Mama, bagaimana cara mencuci yang bersih supaya tidak ada lagi darah yang tersisa?" Supaya nanti ketika dibuang sudah benar-benar bersih. Nah, kalian hanya minta diajari bagaimana caranya, tapi sudah tidak lagi membebani orang tua kalian. Kesehatan organ kalian juga harus disupport dengan makanan yang bergizi. Jangan makan makanan yang banyak mengandung minyak sehingga mudah membuat organ kita mudah kotor, bau, atau bahkan mengalami gatal dan luka. Ya, jadi kita semua harus menjaga kesehatannya, kebersihannya agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Masyarakat itu adalah sekumpulan warga, sekumpulan manusia. Nah, setiap masyarakat memiliki keinginan untuk hidup sejahtera. Apa sih upayanya kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pemerintah? Kesejahteraan masyarakat itu sendiri di Indonesia meliputi kesejahteraan sosial dan kesejahteraan jiwa. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara kesejahteraan jiwa berkaitan erat dengan kesehatan jiwa. Pemerintah melakukan pembangunan berkala atau berjangka ataupun bertahap yang setiap masing-masing tahapannya ini memiliki tujuan agar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak dan meletakkan kerangka landasan untuk membangun di bidang ekonomi, tapi tidak mengabaikan bidang-bidang lainnya seperti bidang politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, hukum, aparatur negara, dan sebagainya. Seperti contohnya tadi kartu prasejarah. Kartu prakerja. Kartu prakerja ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada warga masyarakat yang tidak mampu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang berbayar mahal. Maka pelatihan itu diberikan pemerintah secara gratis guna memberikan kemampuan lebih bagi masyarakat dan kemudian masyarakat tersebut bisa memiliki kesejahteraan dari kemampuan atau keterampilan yang sudah diberikan. Nah, anak-anak, mudah-mudahan tadi semua bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, dan bisa kalian aplikasikan, kalian manfaatkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tetap jaga kesehatan, stay safe buat kalian, stay at home jika tidak dalam kondisi darurat untuk keluar rumah, cegah penularan COVID dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dan bertanggung jawab melaksanakan tugas kalian sebagai
anak sekolah meskipun dalam kondisi daring. Mudah-mudahan COVID ini segera berakhir dan kita bisa bersekolah normal sehingga tidak ada lagi anak-anak yang bermain dalam waktu belajar dan tidak melaksanakan pelajaran. Ya, Ibu harapkan kita semua jadi anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua kita. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kehilafan, kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.